Jadi pada malam hari ini saya terundang oleh Sifu Lisaimi dan Bu Titin untuk berbagi kisah tentang perjalanan saya di ASEAN. Sebenarnya kisah ini sudah pernah saya utarakan di pertemuan ASEAN di Jakarta tempo hari, tapi menurut Sifu Lisaimi tidak mengapa jika itu diulang. Semoga untuk yang tempo hari sudah mendengar tidak menjadi bosan. Jadi sebetulnya kisah perjumpaan saya dengan ASEAN dimulai tahun 2020 ya. Sebelum Pak Sam memulai di Jakarta. Saya kebetulan senang membaca dan suka mengikuti perkembangan teknologi yang terkini dari dunia kesehatan. Suatu hari teman saya itu Pak Iwan Suryana itu mengajak saya untuk menghadiri home meeting itu di rumah temannya yang dulu pernah satu kelas tapi sekarang tinggal di New York, Amerika, dan kebetulan ada di Indonesia, mau berbagi informasi tentang ada satu produk baru yang sangat bagus katanya. Tapi saya ketika itu berhalangan tidak bisa hadir. Keesokan harinya waktu saya tanya Pak Iwan tentang apa, Pak Iwan juga tidak bisa menjelaskan dengan lengkap ya, sehingga saya bertanya-tanya juga, cuma mendapat kesan produk itu sepertinya istimewa. Jadi saya ikut beli untuk mencoba. Nah, supaya bisa murah, saya ingin menjadi member, tapi tidak boleh, karena waktu itu hanya boleh menjadi preferred customer. Jadi saya sign up, sedangkan Pak Iwan dan teman yang lain tidak mau sign up ya, jadi ikutan beli aja. Nah, pada waktu itu ada temannya seorang yang ikut minum, ibunya juga ikut minum, karena dua-duanya itu sedang menderita kanker. Nah, tapi ketika diminum, itu karena mungkin salah ya, aturan minumnya tidak diikuti dan karena mahal dan itu diirit-irit ya, sehingga semua yang minum itu tidak merasakan manfaatnya sama sekali. Jadi sampai akhirnya saya coba mencari informasi itu sampai di YouTube juga tidak ketemu ya, hanya ketemu beberapa orang yang pengalaman pribadi mereka minum. Tapi yang saya cari mekanisme kerjanya tidak ada pada waktu itu ya. Itu mungkin karena saya menggunakan keywords yang kurang tepat. Itu sekitar tahun bila tuh, Bu? Itu tahun 2020. Oke, bulan berapa tuh sekitarnya? Aduh, saya lupa ya bulan berapa ya. Tapi saya itu menjadi preferred customer itu cukup lama ya. Hampir 1 tahun. Oke, nggak apa-apa. Sampai akhirnya tidak merasakan manfaat, semua teman yang ikut minum tidak ada manfaat, akhirnya stop minum. Nah, tapi sekitar pertengahan 21, itu ada temannya Pak Sam datang mencari saya, memberitahukan tentang produk ini, dan saya bilang saya sudah minum dan saya tidak tertarik, karena manfaatnya tidak ada. Dan itu, tapi saya sudah mendengar, oh ternyata pertengahan tahun 21 itu barang itu sudah ada di Jakarta. Nah, kemudian kakak saya kebetulan juga suka ya dengan barang-barang yang baru dan bilang sama saya itu saya mau mencoba. Jadi daripada saya beli ke Singapura atau beli dari New York ya, saya pikir di Jakarta udah ada ya, dan saya juga udah berhenti tidak jadi preferred customer. Saya itu sudah orang bebas ya, jadi saya kebetulan juga kenal sama Pak Sam dari Isagenix ya, jadi saya telepon Pak Sam, saya bilang ada barang. Ada Bu katanya, saya mau dong. Jadi waktu itu saya beli dari Pak Sam, kebetulan belinya yang promo. Ada 3 dapat 1, jadi dapat 4. Lalu Pak Sam ini datang ke rumah saya di Bogor, bawa buku. Nah, dia bilang, aduh Bu Ratna ini saya udah baca nih buku ini katanya. Sekarang giliran Bu Ratna aja yang baca katanya. Saya tinggal ya di sini gitu. Nah, bukunya itu ditinggal di rumah saya.
Dan saya memang senang membaca ya. Saya lihat, waduh, bukunya kok baru ya. Baru terbit tahun 2021. Lalu biasanya saya baca dulu back covernya untuk saya tahu summary-nya buku ini tentang apa. Kalau udah saya terkejut ya. Karena di situ ada perkataan breakthrough, ada redox signaling molecule, ada inner doctor, ada self healing ya. Jadi saya pikir, waduh ini buku tentang apa ya? Lalu saya balik buku itu, saya lihat depannya, saya baca bagian depannya, saya terkejut lagi kedua kali itu. Jadi waktu baca back cover itu saya udah terkejut, waktu saya baca depannya saya lebih terkejut lagi. Loh, kok yang tulis dokter gigi? Nah, dokter gigi itu kan seorang praktisi ya. Menurut saya kalau nulis buku harusnya tentang gigi. Gitu. Kenapa ya? Ada tentang gigi, tapi cuma berapa halaman gitu ya. Yang lainnya bukan tentang gigi. Dan ada bab-bab di situ yang isinya tuh penuh dengan reaksi biokimia. Jadi saya pikir kok aneh ya ada dokter gigi nulis buku seperti ini gitu. Jadi saya bertanya-tanya ada apa gitu. Sehingga akhirnya saya buka bukunya dalamnya. Ini pasti ada kisahnya. Nah, di situ dokter gigi itu cerita tentang istrinya yang sakit 30 tahun. Nah, tapi kemudian belakangan itu di YouTube saya ketemu bukan 30 tahun, itu sakit itu sebetulnya hampir 40 tahun. Masalahnya itu masalah endokrin, gula tidak terkendali, kemudian sering kejang, 10 tahun di tempat tidur, dan dia depresi berat. Jadi dia minum painkiller, dia minum obat penenang, ya depresi. Waduh, saya pikir ini kehidupan yang seperti hidup tidak hidup ya, karena tidak bisa berfungsi. Dan saya lihat dokter gigi ini usianya baru 60-an ya, nggak tahu mungkin 66 atau berapa. Cuma saya pikir ini berarti istrinya sakit tidak lama sesudah mereka menikah. Jadi saya melihat ini sebagai satu penderitaan yang tidak terbayangkan gitu ya oleh saya sendiri. Bagaimana rasanya punya teman hidup sakit sampai segitu. Dan dokter gigi ini cerita bahwa aku ini katanya sudah menjelajah seluruh Amerika Utara. Ganti-ganti klinik, ganti-ganti dokter mencari kesembuhan istrinya nggak ada. Sampai akhirnya satu ketika dia pergi menemui seorang dokter dari China yang namanya Dr. Lin. Sebetulnya Dr. Lin ini memang sekolah dokter di China, tapi pergi ke Amerika, PhD-nya dan spesialisasinya dalam internal medicine, itu internis ya, kalau dalam bahasa Indonesia, itu diperolehnya dari Amerika. Dan rupanya Dr. Lin ini suka didatangi pasien-pasien yang sudah buntu. Jadi cari kesembuhan gambut itu suka datang ke tempat dia. Jadi Dr. Lin ini bilang sama istrinya dokter gigi ini, kamu itu sudah sakit lebih dari 10 tahun. Dia bilang. Jadi you have to try something outside of the box. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Karena kalau something inside the box itu mereka sudah lakukan sampai berpuluh tahun ya. Itu dengan Western medicine, SOP-nya sama di mana-mana. Dan itu kan paling mungkin obatnya ya yang bervariasi. Jadi apa kata dokter gigi ini something outside of the box? Nah, sementara itu dokter Lin itu punya tetangga seorang terapis yang terus-menerus memberikan informasi mengenai ASEA. Tapi dokter Lin ini tidak menaruh perhatian sama sekali. Jadi orang yang sangat alot sampai akhirnya karena tetangganya itu sangat persisten. Jadi dia mulai menaruh perhatian dan dia sendiri mencoba. Itu kira-kira mungkin 2 bulanan dia mencoba dan dia merasakan efeknya bagus di badannya sendiri. Karena tanpa dia sadari, dia sebetulnya mungkin sudah ada masalah liver ya waktu itu. Gampang capek. Nah, dokter gigi ini menuruti nasihatnya, lalu pergi cari produk itu, diberikan kepada istrinya, diminum sesuai petunjuk di botol, lalu dalam waktu 3 minggu. Jadi 3 minggu itu dia telepon balik sama dokter Lin. Dia bilang, katanya
kamu nggak percaya nih katanya apa yang kami alami. Itu seperti ada tombol dipencet ya. Jadi kalau orang sakit dan susah itu kan suka digambarkan sebagai darkness ya, sebagai sesuatu yang gelap. Jadi ketika itu dia dalam 3 minggu terjadi sesuatu pada istrinya, seakan-akan ada switch terang tiba-tiba datang gitu. Nah, sudah itu diteruskan, lalu ada fotonya di situ dalam buku itu. Dalam tidak sampai 3 bulan, istrinya itu pulih. Dalam arti painkillernya sudah tidak diminum lagi, kejangnya berhenti, keluar dari depresi. Jadi saya pikir, waduh, ini barang apa ya? Kok luar biasa banget gitu. Ada sesuatu disiasati sampai 40 tahun. Tidak bisa, kemudian ketemu Asia Redox bisa seperti itu. Jadi saya tuh sebenarnya terkejut dan terpesona ya dengan teknologinya. Dan lalu saya menjadi mengerti ketika dokter gigi itu menceritakan mekanisme kerjanya. Dia bilang, kenapa aku menulis buku ini? Karena semua orang itu harus tahu bahwa di dalam tubuhnya itu ada yang namanya inner doctor, self-healing system yang akan bekerja secara otomatis, tapi yang sementara ini dormant karena manusia tidak tahu bahwa pemicunya adalah redox signaling molecule. Dan kalau itu digenapi, maka inner doctor ini akan terbangun dari dormancy dan dia akan melakukan tugasnya. Nah, di situ saya melihat bahwa keterkejutan saya ini seperti sebuah aha experience ya, yang membuat saya seperti shifting. Saya sudah lama tahu bahwa sebenarnya kalau urusan kesehatan itu memang tidak selalu obat ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini saya betul-betul terkejut dan terpesona ya, sampai sebegitunya mekanisme kerjanya itu. Nah, kemudian Dr. Dick Walker itu, nah ini memang ada satu cerita lain lagi karena Dr. Lin-nya juga bermasalah liver ya, sampai dia tuh juga akhirnya terselamatkan oleh ASEA ya, karena hampir gagal ginjal, lalu itu bisa selesai, tapi terlalu panjang. Pengalaman dokter sendiri, kalau diceritakan dipendekkan pengalaman dokter sendiri dengan teknologi ini gimana dok? Saya sendiri kalau mau mencari testimoni yang bombastis tidak ada. Tapi saya percaya, I believe in the science. Dan saya mengerti bagaimana sains itu bekerja. Dan saya mengerti bagaimana penelitian itu dikerjakan. Karena dia bukan studi kasus. Dan dia bukan penelitian yang sembarangan. Tapi penelitian yang betul-betul dikerjakan dengan mengikuti segala aturan, statistik, dan sebagainya. Jadi saya harus sadar bahwa saya ini dulu di dalam kehidupan saya, terutama di dalam studi saya, itu saya terpapar kepada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Terpapar pada pestisida, terpapar pada bahan-bahan radioaktif, karena saya bekerja dengan bahan radioaktif, terpapar pada mutagen ya, yang suka membuat mutasi. Dan saya melihat juga saya korban dari gizi buruk ya, karena waktu semasa studi itu saya tidak mengerti tentang nutrisi yang baik ya, sehingga terlalu banyak makan junk food. Kemudian ketemu dengan dokter-dokter yang waktu itu suka menggunakan antibiotik yang keras-keras ya, karena mereka ingin pasiennya cepat kembali. Jadi tubuh saya itu berantakan. Dan karena itu saya sebetulnya bukan sekali ini mencari barang seperti ini, tapi dari waktu ke waktu saya selalu mencari ada barang apa yang di ujung tombak.
Nah, jadi saya menyadari dari mekanisme kerja ini, saya tuh ibaratnya bukan hanya saya ya, karena kita semua hidup di dalam lingkungan yang sudah sangat toksik ya, sehingga kita tuh ibaratnya hidup in the toxic soup. Jadi saya harus tahu diri bagaimana caranya membersihkan itu semua, karena sel itu semua harus dibersihkan kalau kita mau supaya dia bisa dibangun kembali. Nah itu sel rusak itu terjadi setiap hari. Demikian juga saya bayangkan di badan saya ya. 75 triliun sel itu setiap hari terpapar, dan apalagi yang sudah lama, yang dulu-dulu, sehingga harus dibersihkan setiap hari. Lalu yang rusak itu harus direparasi. Kalau tidak bisa direparasi itu harus didorong dalam program bunuh diri yang namanya apoptosis, lalu sesudah itu baru bisa diremajakan. Dan itu namanya sakit yang dipulihkan, penuaan yang dibalik. Nah, jadi kalau misalnya sudah terlalu lama peristiwanya, karena kan kita suka lengah ya. Jadi kalau orang stroke pada hari itu baru tahu kalau dia pembuluh darahnya tersumbat ya pada waktu dia jatuh. Demikian juga serangan jantung, demikian juga kanker. Nah ini yang dibilang sama Dr. Lin, koordinasi di dalam sel itu sangat penting, tapi tidak bisa diuji. Tidak seperti dengan pemeriksaan darah kita bisa lihat asam urat, bisa lihat ini itu ya. Tapi koordinasi di dalam sel itu harus. Nah ini perkataan yang suka dipakai oleh Dr. Cokorda tuh bagus sekali ya. Koordinasi itu harus harmonis. Ya, ya. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh sekedar nutrisi atau gizi. Jadi kategori ASEA ini lain sama sekali. Jadi dia yang mengendalikan fungsi sel. Jadi kalau sebuah sel itu rusak, sudah tidak bisa direparasi dan tidak bisa didorong untuk mati, dia akan diperbanyak sebagai sel yang rusak. Dan sel yang rusak berkumpul dengan sel yang rusak menjadi jaringan yang rusak. Kalau jaringan rusak, maka organ menjadi rusak dan tubuh menjadi sakit atau tua. Nah, jadi kalau melihat mekanisme bekerja ini, kita jangan tunggu sakit seharusnya ya. Tapi banyakkan orang itu karena harga, itu biasanya kalau belum sakit ya belum mau beli. Itu adalah challenge-nya. Menjadi kebanyakan orang punya culture kalau nggak sakit nggak pergi ke hospital ataupun jumpa dokter. Ya, ini adalah conditioning yang kita sudah tertanam. Sejak dulu. Nah ini yang sering disebut oleh Dr. Surya Chandra sebagai harus mengganti paradigma. Cara melihat kesehatan kita agak dokter, sebabkan waktu kita agak kesuntukan waktu, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan minta Dr. Nasiri untuk buat satu kelas khas supaya kawan-kawan kita yang ada dalam Zoom meeting ini boleh mendengar pengalaman doktor sendiri dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi redox, sebab kita tinggal hanya berapa minit saja lagi Zoom ini. Jadi kita terpaksa habiskan sesi ini di sini. Saya ucapkan